Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Hari ini Yesus sekali lagi mengajar orang banyak. Yesus menyebutkan tentang makanan yang bersih dan najis, jenis makanan dan cara pengolahannya. Yesus benar-benar seorang yang revolusioner dengan mengatakan bahwa tidak ada makanan yang najis. Ajaran Yesus ini tentu saja membuat orang-orang Yahudi sangat terkejut, karena dalam Perjanjian Lama ada rujukan mengenai hal-hal yang bersih dan tidak bersih. Yesus mengatakan bahwa apa yang keluar dari seseorang itulah yang berpotensi menajiskannya. Saudara dan saudari, banyak di antara kita mungkin tidak sering menggunakan kata menajiskan. Akan tetapi kita dapat menggunakan kata-kata lain seperti noda, keburukan, pemerosotan nilai, atau ternoda. Seorang beragama mengejar seseorang dengan belati untuk membunuhnya. Dia berdoa di gereja misalnya. Setelah itu dia membunuh orang dengan keji. Pertanyaan yang mendasar adalah, apa gunanya doanya itu? Saudara dan saudari, maka kita perlu mengetahui diri kita dan melihat kejahatan apa yang menguasai hati kita dan kemudian membersihkannya terlebih dahulu. Kita semua pada suatu saat mungkin telah menodai, merusak, merendahkan, atau menodai citra atau reputasi orang lain. Kita mungkin tidak melakukannya dengan cara-cara yang sangat terbuka, seperti misalnya menulis artikel di surat kabar tentang mereka. Kita mungkin hanya membuat komentar sinis tentang orang itu. Saudara dan saudari, apa yang ada dalam diri kita yang bisa mencemari diri kita? Apakah kemarahan atau sakit hati? Apakah iri hati atau kesombongan? Saudara dan saudari, memang mudah untuk mengucapkan kata-kata, tetapi sekali kata-kata itu diucapkan, kata-kata itu tidak dapat ditarik kembali. Pikiran kita juga tidak dapat diambil kembali. Namun kita dapat
memantau arah pikiran kita dan memilih untuk mengubah arah kita. Hari ini semoga kita penuh perhatian dalam menjaga hati dan lidah kita. Sebelum kita berbicara, kita dapat berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang akan Yesus katakan atau lakukan dalam situasi ini? Apa yang akan kita pilih untuk dilakukan? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.